Halo semuanya, coba deh bayangin, setiap kali kita gesek kartu, transfer duit, atau nabung, sebenarnya apa sih yang terjadi di belakang layar? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas dunia perbankan. Sistem ini kan deket banget sama hidup kita, tapi jujur aja, istilah-istilahnya suka bikin pusing ya kan? Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu. Oke, sebelum kita jauh-jauh ngebahas yang rumit, saya mau lempar satu pertanyaan nih. Pernah kepikiran nggak kata bank itu asalnya dari mana sih? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget, karena ternyata ini ada sangkut pautnya sama sebuah perabotan yang sederhana banget yang sering kita lihat di pasar-pasar zaman dulu. Baiklah, yuk kita mundur sedikit ke masa lalu buat mecahin misteri perabotan yang tadi saya sebut. Kita mulai dari akar katanya dulu ya. Nah, ini dia jawabannya. Kata bank itu ternyata dari bahasa Italia, banco, artinya meja atau bangku. Coba deh kita bayangin, pasar-pasar di Eropa zaman dulu yang super ramai. Di sana ada para penukar uang, duduk di belakang meja-meja kayu mereka, ngelayanin pedagang. Siapa sangka, dari sebuah meja sesimpel itu, sekarang kita punya sistem keuangan global yang, wah, kompleks banget. Awalnya cuma dari sebuah meja loh. Oke, sekarang kita lihat dari sisi hukum di Indonesia. Menurut Undang-Undang Perbankan, tugas bank itu sebetulnya sederhana banget. Intinya, mereka itu ngumpulin dana dari masyarakat, ya kayak kita nabung, terus dana itu disalurin lagi ke orang lain dalam bentuk pinjaman atau kredit. Jadi, bisa dibilang bank itu kayak jembatan finansial. Dia nyambungin orang yang punya duit lebih sama orang yang lagi butuh duit. Jadi, kalau kita ringkas, ada 3 kegiatan utama yang jadi jantungnya perbankan. 1, ngumpulin dana dari kita-kita. 2, nyalurin dana itu lagi dalam bentuk kredit. Dan 3, ngasih layanan jasa yang bikin hidup kita jadi lebih gampang. Contohnya, ya transfer, bayar-bayar tagihan, bahkan tukar falas. Nah, 3 hal ini nih, pilar utamanya industri perbankan. Oke, kita udah tahu apa kerjaan bank. Tapi pertanyaannya, apa semua bank itu sama? Jawabannya, tentu enggak. Yuk, sekarang kita coba petakan dunia perbankan di Indonesia. Kita lihat ada jenis apa aja sih, dan apa bedanya satu sama lain. Nah, kalau kita lihat dari fungsinya, bank itu bisa kita bagi jadi 3 kelompok besar. Pertama, ada sang wasit, yaitu bank sentral. Terus yang kedua, ada pemain utama yang paling sering kita temui, yaitu bank umum. Dan yang ketiga, ada bank perkreditan rakyat atau BPR yang biasanya lebih fokus melayani masyarakat di skala yang lebih kecil atau lokal. Di paling atas piramida perbankan, ada bank sentral. Kalau di Indonesia, ya Bank Indonesia. Nah, mereka ini beda. Mereka nggak melayani kita, nasabah perorangan. Tugas mereka itu jadi banknya para bank. Maksudnya gimana? Ya, merekalah yang ngawasin bank-bank lain, mastiin mereka sehat, ngatur jumlah uang rupiah yang beredar, dan yang paling penting, ngejaga ekonomi negara kita tetap stabil. Perannya krusial banget. Terus apa dong bedanya bank umum sama BPR? Gampangnya gini, beda utamanya itu ada di layanan transfer-mentransfer atau lalu lintas pembayaran. Bank umum itu layanannya lengkap, pol, bisa giro, transfer, clearing, apa aja bisa. Nah, kalau BPR itu lebih fokus ke simpanan kayak tabungan dan deposito, sama kasih kredit buat usaha-usaha kecil. Mereka nggak melayani jasa pembayaran yang rumit kayak giro. Selain dari fungsi, bank juga bisa kita bedain dari siapa yang punya. Ada bank pemerintah alias BUMN, contohnya yang kita tahu semua lah ya, Mandiri, BRI, BNI. Terus ada bank swasta nasional kayak BCA, ada juga bank pembangunan daerah atau BPD yang punya pemerintah daerah. Bahkan ada bank campuran, modalnya patungan lokal dan asing, sampai bank asing murni yang emang cabang dari luar negeri. Nah, ini nih salah satu pembeda yang paling mendasar, cara kerjanya. Bank konvensional itu basisnya sistem bunga, sedangkan bank syariah itu pakainya prinsip bagi hasil. Ini penting banget ya, karena ini bukan cuma beda teknis doang, tapi beda filosofi total tentang cara mereka berbisnis. Oke, teori cukup, sekarang kita bikin ini jadi lebih nyata. Kita lihat yuk gimana semua konsep tadi muncul dalam bentuk produk-produk bank yang kita pakai sehari-hari. Masih ingat kan 3 fungsi utama bank yang tadi? Nah, semua produk bank itu sebenarnya cuma turunan dari 3 fungsi itu. Bisa kita kelompokin jadi produk buat ngumpulin dana atau funding, produk buat nyalurin dana atau lending, dan yang terakhir, jasa-jasa lainnya atau services. Oke, kita bahas yang funding dulu. Buat ngumpulin dana, produk yang paling umum itu ada 3. Pertama, tabungan. Ini yang paling fleksibel buat transaksi kita sehari-hari pakai ATM. Kedua, ada giro. Ini biasanya buat para pebisnis, transaksinya pakai cek atau bilet giro. Dan yang ketiga, deposito. Ini buat yang mau investasi, imbal hasilnya lebih tinggi, tapi syaratnya dananya harus dikunci dulu untuk periode waktu tertentu. Sekarang, kita pindah ke sisi lending atau penyaluran dana. Secara umum, kredit itu ada 2 jenis. Ada kredit produktif, ini buat usaha. Misal mau pinjam modal buat buka warung kopi, atau beli mesin buat pabrik.
Nah, yang kedua itu kredit konsumtif. Ini buat kebutuhan pribadi. Contoh paling gampangnya, KPR buat beli rumah, atau KKB buat nyicil mobil. Eits, tapi bank gak bakal asal kasih pinjaman loh. Mereka punya kontekan, namanya prinsip 5C buat nilai calon peminjam. Isinya apa aja? Pertama, karakter. Ini orang karakternya gimana? Rekam jejaknya bersih nggak? Kedua, capacity. Dia mampu bayar cicilan nggak ya? Ketiga, capital. Dia punya modal sendiri nggak? Keempat, collateral. Ada jaminan atau agunan nggak? Dan terakhir, condition. Kondisi ekonomi lagi bagus atau nggak? Semua itu dicek. Oke, sekarang kita masuk ke jalur yang sedikit berbeda, tapi makin populer. Kita dalemin soal perbankan syariah. Ini bisa dibilang jalan lain dalam dunia perbankan karena filosofinya beda banget. Bukan cuma soal untung rugi, tapi ada prinsip-prinsip etis yang jadi fondasinya. Dasar dari bank syariah itu simple, menghindari hal-hal yang dilarang. Apa aja itu? Yang paling utama adalah riba alias bunga. Terus, maisir atau gampangnya judi dan spekulasi. Lalu ada goror, yaitu ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam transaksi. Dan tentu saja, bank syariah cuma mau membiayai usaha yang halal. Nah, untuk produk simpanan kayak tabungan atau giro, bank syariah itu pakai akad namanya wadiah. Artinya apa? Simpelnya titipan. Jadi kita itu nitipin uang kita ke bank biar aman. Nanti kalau bank mau kasih bonus sebagai ucapan terima kasih, boleh aja. Tapi itu nggak wajib dan nggak dijanjikan di depan. Beda banget sama sistem bunga kan? Kalau untuk produk yang sifatnya investasi, kayak deposito syariah, akadnya beda lagi. Namanya mudorobah atau bagi hasil. Konsepnya itu kayak kita lagi patungan bisnis. Kita sebagai nasabah itu jadi pemilik modalnya, nah bank jadi pengelola usahanya. Nanti kalau ada untung, ya dibagi-bagi sesuai kesepakatan di awal. Adil kan? Terus kalau buat pembiayaan atau pinjaman syariah gimana? Akadnya juga macam-macam. Dan semuanya meniru transaksi di dunia nyata. Ada skema jual beli namanya murabahah, di mana bank jujur ngasih tahu margin keuntungannya. Ada skema sewa atau ijarah, ini mirip leasing. Ada juga skema bagi hasil yang lebih dalam, namanya musyarakah, di mana nasabah sama bank beneran jadi partner dalam satu proyek. Wah, ternyata luas banget ya dunia perbankan ini, mulai dari bank sentral yang jadi penjaga gawang ekonomi, sampai berbagai jenis bank, produk, dan prinsip yang bisa kita pilih. Semuanya punya peran masing-masing. Nah, setelah kita bedah semuanya, sekarang pertanyaannya saya kembalikan ke Anda. Kira-kira mana nih yang paling pas buat kebutuhan dan mungkin nilai-nilai yang Anda pegang? Semoga pembahasan kita kali ini bisa bantu Anda buat nemuin jawabannya ya.